Isi peti rotan milik kakekku. Cermis karya Cory Elbar dan dibacakan sendiri. Aku masih kecil pada waktu itu, berusia antara 7 sampai 10 tahun. Di depan rumah kami ada aliran anak sungai pasang surut. Jadi, dari halaman depan rumah kami itu ada jembatan yang menghubungkan ke jalan umum. Anak sungai itu mengalir di bawah jembatan itu. Keberadaan anak sungai itu sangat penting untuk kehidupan masyarakat di kota kecil itu. Itu menjadi satu-satunya sumber air, baik untuk mencuci, memasak, dan transportasi. Ada penjual sayur dan penjual kayu bakar masuk melalui sungai itu dengan perahunya. Jika sungai itu sedang surut, dasar sungai itu kelihatan. Jika sedang pasang, itulah saatnya orang-orang mencuci dan mengisi gentong-gentong besar untuk persediaan air setiap harinya. Air pasang tidak selalu sama waktunya. Ada kalanya pasang itu terjadi pada malam hari. Maka kita harus bangun tengah malam untuk mengisi gentong besar. Jika tidak, kita tidak mempunyai persediaan air untuk keperluan hari itu. Di rumah kami saat itu menginap kakek, ayah dari ayahku. Kakekku mempunyai hobi membaca komik. Beliau bisa lupa waktu dan lupa tidur kalau sedang membaca komik. Suatu malam, air pasang terjadi pada tengah malam. Aku, kakakku, dan Nutun, seorang saudara jauh yang tinggal bersama kami seusia, sedang mengisi gentong persediaan air. Nutun tiba-tiba berteriak, "Maling! Maling!" katanya. Tanpa tanya kami berlarian masuk, kemudian mengintip dari balik kaca jendela ruang tamu. Betul, di atas jembatan ada seorang perempuan sedang berjalan menuju rumah kami. Perempuan itu memakai baju putih hingga ke mata kaki, dan rambutnya pun tergerai panjang. Sepanjang bajunya itu. Ketika ia sedang berjalan, baju dan rambutnya seperti diterpa angin, bergoyang ke kiri dan ke kanan. "Apa yang sedang kalian lihat?" Suara kakekku mengagetkan kami. "Ada orang," kataku sambil berpaling ke arah kakekku yang tiba-tiba sudah berada di belakang kami. Kakekku menggeser gorden jendela dan melihat keluar. "Tidak ada siapa-siapa," katanya. Aku menoleh ke arah depan. Betul, tidak ada siapa-siapa. Kemana perempuan tadi ya? "Ada, tadi maling," kata Nutun dengan suara lugunya. "Seperti apa wujudnya?" kata kakek. Aku menjelaskan apa yang aku lihat. "Kenapa kalian tidak bilang dari tadi kepadaku?" kata kakekku seperti penuh penyesalan tidak bisa melihat perempuan itu. Aneh, pikirku. Begitu berharganya kah perempuan itu di hati kakek? Rupanya kakek belum tidur meski sudah larut malam. Pasti sedang asik membaca komik. Suatu waktu di kemudian hari, kedua orang tua kami mengajar di sekolah.
karena kedua orang tua kami adalah guru. Di rumah tinggal adikku Olive menjagai adikku Wan yang baru bisa merangkak. Wan diletakkan di dalam box bayi yang terbuat dari kayu zaman itu. Lantainya dari papan yang bisa dibongkar pasang. Olive membongkar lantai box itu dan mengambil Wan dari dalam box, kemudian lari ke tetangga menyelamatkan diri. "Ada maling masuk ke rumah kami," katanya kepada tetangga kami. Tetangga mengecek rumah kami dan tidak ada siapa-siapa. Olive dan Wan masih tinggal di rumah tetangga sambil menunggu ibu pulang. Tidak ada barang yang hilang dari dalam rumah. Akhirnya ibuku bertanya kepada Olive, "Maling yang kamu lihat laki-laki atau perempuan?" tanya ibuku. "Perempuan," kata Olive. "Apa yang ia lakukan di rumah?" tanya ibuku lagi. "Cuma berdiri, melihat kami dan tersenyum kepadaku," kata Olive. Ibuku langsung mengerti siapa yang Olive maksudkan. "Itu bukan maling," katanya. "Perempuan itu tinggal di sini," lanjut ibuku. Aku heran. Dulu kakek juga begitu perhatian terhadap perempuan yang aku lihat di jembatan. Kini ibu, siapa sih sebenarnya perempuan itu? Tanyaku dalam hati. Beberapa waktu kemudian, ibu meminta adiknya laki-laki, pamanku, untuk mengayuh perahu datang ke rumah kakekku yang berada di sebuah desa di seberang sungai besar. Tugas pamanku adalah mengambil sebuah tas berupa peti milik kakekku untuk dipindahkan ke rumah kami. Tetapi ada banyak persyaratan yang harus dilakukan selama tas dan peti itu dalam perjalanan. Tidak boleh dilangkahilah dan harus mengolesnya dengan darah. Misterius. Akhirnya tas itu tiba di rumah. Dibuka karena ada ritual yang harus dilakukan. Aku melihat dan benar-benar tidak mengerti maksudnya. Tetapi di dalam memoriku terekam dengan baik semua kejadian itu. Tas itu dibungkus kain putih. Tas atau peti itu terbuat dari anyaman rotan bulat dan bentuknya segi empat seperti peti. Di dalamnya ada beberapa batu berwarna putih dan hitam. Kemudian ada patung yang mempunyai rambut. Benda itu jelas benda keramat, karena diperlakukan khusus dengan ritual tertentu. Setiap bulan purnama, benda ini disuguhkan telur rebus dan kopi pahit sebagai sesajen. Ternyata perempuan yang aku dan adikku Olive lihat adalah roh yang menghuni benda-benda keramat itu. Namanya induk kintir. Perempuan ini dipercaya bisa mendatangkan rezeki bagi kami. Sayangnya, kenyataan hidup kami sangat bertolak belakang. Rezeki belum kunjung datang. Belum lagi ditambah dengan keadaan adik-adikku yang sakit-sakitan. Ironis ya. Kakekku sudah tua.
Itulah sebabnya benda itu harus berpindah kepada keturunan kakekku. Kakekku mulai sakit-sakitan, hingga akhirnya sama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bagian belakangnya sudah mulai berkoreng. Kakek berulang mengalami hilang nafas, kemudian nafasnya timbul lagi. Melihat keadaan kakek menderita, ibuku memanggil pemuka rohani untuk melepaskan kakek dari pengaruh roh induk kintir. Tolong, lepaskan aku dari 3 orang yang menghalangi perjalananku, kata kakekku lirih dan lemah. Setelah 3 jam kemudian, kakekku pergi dengan tenang. Bertahun-tahun kemudian, kami juga memutuskan hubungan kami dengan roh induk kintir yang ada di dalam peti rotan itu. Kami membuang batu-batu itu ke sungai besar dan membakar petinya. Seekor anjing peliharaan kami berguling-guling di atas abu bekas bakaran peti itu. Anjing itu kemudian bersikap aneh, tidak seperti biasanya. Dia linglung dan tidak mau makan selama beberapa hari. Kami langsung mengerti apa yang sedang terjadi dengan anjing ini. Dia pasti kerasukan roh induk kintir itu. Benar, ternyata setelah anjing itu dibebaskan dari roh induk kintir, ia kembali ceria seperti biasanya.